Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Pada saat ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu menikmati kasih-Nya melalui persekutuan di dalam doa. Berdoa bersama dengan Gereja Toraja, Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa, melalui sehati di dalam doa. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita, menyambut kasih Tuhan yang terus mengalir di dalam hidup kita melalui persekutuan ini. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Pun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang doa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan yang dasarnya imanmu yang teguh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan persiapkan, Tuhan berkati agar firman Tuhan dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Demikian juga semua jemaat Tuhan yang ada di Warakas, yang ada di mana saja, yang mengikuti sehati di dalam doa pada saat ini. Tuhan tuntun dan sertai agar boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan kami boleh memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami melalui firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semuanya telah siap untuk mendengarkan akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saat ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih Allah dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal,
dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya mengangkat satu tema untuk kita renungkan bersama. Datanglah pada Yesus. Datanglah pada Yesus. Di dalam ayatnya yang kelima, kita membaca, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Pembacaan kita ayatnya yang keempat dan kelima. Di dalam penggambaran Yesus Kristus secara kiasan ini, ia disebut sebagai batu. Hal ini menunjukkan betapa Yesus mempunyai kekuatan yang tidak terkalahkan dan keberadaannya yang kekal, serta untuk mengajar hamba-hambanya bahwa Dialah tempat perlindungan dan keamanan mereka, dasar yang di atasnya mereka dibangun, serta batu karang yang membentengi. Ia merupakan batu yang hidup karena memiliki hidup yang kekal dan menjadi raja kehidupan bagi seluruh umatnya. Nama baik dan kehormatannya di mata Allah dan manusia sangatlah berbeda. Ia ditentang oleh manusia, dikutuk, serta ditolak oleh rekan-rekan sebangsanya, orang Yahudi, dan juga oleh manusia pada umumnya. Tetapi sebaliknya, ia adalah pilihan Allah, ditetapkan sejak dahulu dari semula untuk menjadi dasar jemaat. Ia sangat berharga, terhormat, terpilih, layak, serta sangat dihargai di mata Allah dan menurut penilaian semua orang yang percaya kepadanya. Kepada Dia digambarkan seperti inilah kita harus mendekat, datang kepadanya, bukan dengan gerakan seperti biasa, sebab hal ini tentunya mustahil dilakukan mengingat Ia sudah naik ke sorga. Kita mendekatkan diri kepadanya dengan iman. Dengan iman kita dipersatukan dengan dirinya. Baru kita bisa merasakan kedekatan dengan dirinya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti arahan Rasul Petrus, mari kita datang kepadanya, mendekat dan berdoa, minta padanya untuk selalu diperkenankan untuk berada di dekatnya. Percayalah, dalam menghadapi dunia yang penuh dengan pergumulan, dalam mengemban tugas panggilan kita sebagai alat Tuhan, dalam menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan seperti pandemi COVID, pergumulan berbagai penyakit, dan juga pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga, perjuangan di dalam pendidikan, perjuangan di dalam membangun masa depan, penantian akan pekerjaan, serta yang lainnya. Marilah kita mendekat kepadanya, batu hidup itu. Tuhan Yesus yang adalah batu hidup itu akan menguatkan kita, bahkan akan mengaruniakan kita hikmat-Nya. Bagaimana kita dimampukan untuk membangun persekutuan yang erat sebagai gereja Tuhan, dan memampukan kita juga untuk menjadi berkat bagi dunia. Yesus adalah batu hidup. Karena itu, hal yang berurusan dengan kehidupan ada padanya, baik kehidupan di dalam dunia ini maupun juga kehidupan kekal di surga. Ia memegang erat semua itu. Ia mampu memberikan pemeliharaan yang terbaik untuk kita. Karena itu marilah kita datang kepadanya, karena Ia adalah batu hidup. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Curah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mu laku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mu laku puji terus seumur hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih bahwa kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk menikmati persekutuan yang indah. Kami juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami boleh diingatkan dan disegarkan kembali
bahwa Engkaulah batu hidup. Batu hidup yang mampu menguatkan kami, menopang kami, menuntun kami di dalam menjalani kehidupan yang ada di dalam dunia ini dengan berbagai tantangannya. Dan karena Engkau adalah batu hidup, Engkau akan mengaruniakan kami kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu, kehidupan yang baik, kehidupan yang terpelihara. Engkau akan memampukan kami ya Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Bahkan Engkau akan terus menopang dan menuntun kami, sehingga seturut dengan waktu Tuhan, kami pun juga akan mengalami kehidupan yang kekal karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan di dalam kehidupan jasmani kami setiap hari. Engkau tidak hanya memelihara kami secara rohani, tetapi juga Engkau memelihara kami secara jasmani. Di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan sekolah anak-anak, bahkan di dalam setiap perjuangan-perjuangan kami, Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Kami terus bergumul dan berdoa bagi orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak, bahkan cucu-cucu, bahkan sesama kami yang sakit dan terpapar COVID-19. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan. Kami mohon kepadamu Tuhan, lawatlah satu persatu yang dirawat di rumah sakit, yang dalam proses pemulihan di rumah. Karuniakan iman yang teguh untuk selalu memandang kepadamu sang sumber pertolongan kami satu-satunya, bahwa tidak ada yang dapat menolong kami selain Engkau Tuhan. Jamalah setiap proses-proses perobatan, sehingga itu boleh membawa kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga bergumul di dalam berbagai pergumulan-pergumulan jemaat-Mu, di dalam mencari pekerjaan, di dalam membangun masa depan, di dalam perjuangan studi, bahkan juga di dalam pergumulan kehidupan rumah tangga. Tuhan, Engkaulah penolong kami yang sejati. Bukakanlah jalan-Mu Tuhan. Mampukanlah kami untuk selalu bersandar kepadamu, percaya sepenuhnya akan pertolongan-Mu, sehingga tiada hentinya kami akan selalu berseru dan berseru. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan karuniakan bagi kami di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah persekutuan OIG, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tuhan menolong kami agar kami dimampukan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin, bahkan para medis, pemimpin-pemimpin bangsa, pemerintah, dan segenap para medis yang saat ini sedang mensosialisasikan vaksin COVID ya Tuhan. Tuhan berkati agar kami masyarakat dapat menerimanya dengan baik dan boleh membantu untuk mendapatkan kekebalan tubuh ya Tuhan. Lebih daripada itu, kami percaya kuasa-Mu sangat dahsyat. Engkau akan menolong dan menopang kami, menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat. Tuhan lindungi sertai supaya kami boleh tidur dengan nyenyak, dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari baru karunia-Mu. Inilah doa kami. Di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini melalui doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita telah menikmati sehati di dalam doa. Kita percaya Tuhan akan menolong kita senantiasa untuk memaknai hari-hari kehidupan ini seturut dengan firman-Nya. Sampai berjumpa di dalam sehati berdoa bersama dengan Jemaat Warakas pada hari-hari selanjutnya. Tuhan mengasihi kita semua. Shalom.